Benarlah ya Tuhan Yesus, Engkaulah Yesusku dan Rajaku. Engkaulah tempat pertolonganku dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini, di hari Sabatmu ini Tuhan, di hari Minggu ini Yesus, kami bisa beribadah kembali kepadamu. Di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau mengasihi kehidupan kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau mempedulikan kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menikmati dalam kehidupan ini untuk bersuka cita di dalam Engkau. Tentu ya Tuhan, ada hal yang harus kami kerjakan terus-menerus melalui ibadah-ibadah kami ini Tuhan. Persekutuan kami, ucapan syukur kami, dan pengajaran yang ada melalui kebenaran firman Allah. Karena firman-Mu adalah Injil kekuatan Allah, kabar baik, yaitu keselamatan bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan, karena Injil adalah kekuatan Allah sendiri yang menyelamatkan setiap orang. Terima kasih hari ini Kau persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Bila melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau menguatkan kami, Engkau memberikan landasan yang kokoh dengan kekuatan yang dari Allah sendiri Tuhan. Firman itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati berkat dan kemurahan lewat ibadah ini ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bersyukur di tahun 2022 ya, tahun yang baru ini. Kita memasuki tahun ini dengan kasih setia Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, karena Dialah yang satu-satunya yang menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan. Kalaupun di tengah pandemi, di tengah kondisi virus yang masih ada, dengan pengaturan-pengaturan yang ada, kita tetap bersyukur Tuhan kepada Tuhan yang telah memberikan semuanya ini untuk kita. Bukan Allah memasukkan untuk memberikan kelemahan-kelemahan, tetapi Dia ada di dalam setiap kehidupan kita ini, situasi, kondisi yang ada hari ini. Kita akan baca langsung di dalam kitab 1 Timotius pasal yang 1, kita ambil ayat 12 sampai ayat 17. Ini kita mulai dari ayat yang 12, saudara yang ke-13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihin, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Amin. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Inilah yang digemakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus yang dilayani oleh Timotius ini. Timotius dikatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Tidak ada yang menerima hormat dan kemuliaan bagi segala zaman, bagi orang-orang yang biasa. Tetapi inilah Allah yang kekal, Allah yang tak nampak, yang esa itu. Jadi Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Efesus melalui Timotius ini, bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang esa, bukan Allah yang tiga, bukan ada tiga Allah, tetapi Allah yang esa, yang Allah yang tak nampak itu, Allah yang adalah roh itu,
Inilah Allah yang kekal. Dialah yang penerima hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di nama Tuhan. Ya saudara, tahun 2022 ini, adakah yang baru dalam hidup kita? Adakah hal yang baru dalam hidup kita? Coba. Atau biasa-biasa saja? Atau ya beginilah, apa hidup ini berjalan sesuai dengan apa adanya? Ini jadi perenungan kita hari ini, memasuki di minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Adakah sesuatu yang baru di dalam hidup kita? Di dalam hidup saya juga. Atau ya sama-sama sajalah. Kan kita juga masih ada di dalam pandemi virus ini, ya. Bahkan di luar negeri sudah banyak yang meningkat. Atau kita mendapat sesuatu yang baru di tahun yang baru ini. Apakah yang dikatakan firman Tuhan hari ini? Hari ini kita sudah berjalan hanya hormat dan kemuliaan. Apakah sesuatu yang baru terus kita diperbaharui di dalam kehidupan kita? Kita harus merasakan kalau kita boleh menikmati di hari yang baru, di tahun yang baru, tentu kita juga harus merasakan hadirat Allah yang baru. Karena firman Allah menyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Di tahun yang baru ini, momentum pertama kita di minggu yang pertama ini, kita harus terus mencari satu kebenaran ilahi, pengetahuan yang baru yang dibukakan lagi. Ya, oleh sebab itu di tahun 2022 ini juga ada hal-hal yang nanti kita juga tidak tahu ke depannya. Mungkin hal yang baru juga. Oleh sebab itu kita sebagai orang yang beriman, kita harus buktikan melalui perbuatan-perbuatan kita. Firman Tuhan hari ini saya beri judul The Power of Gratitude. Kuasa, kekuatan daripada ucapan syukur, mengucap syukur. Jadi apa yang baru dari hari ini, ya, bahwa kita sudah merayakan Natal, bahkan ada orang-orang yang menganggap sebagai satu perayaan agama-agama pagan, ya, bahwa ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah lahir, Yesus telah datang ke dunia ini, ya, dengan memberikan argumen-argumen yang menyerang kekristenan ini, ya. Ada banyak hal yang terus digemakan. Bahkan untuk di tahun yang baru ini sudah banyak juga kita dengar bahwa peristiwa-peristiwa untuk orang supaya tidak merayakan Natal, tidak mengucapkan Natal. Tapi di belahan dunia lain ada sesuatu yang baru. Mereka orang-orang yang tidak percaya Kristus juga, mereka merayakan Natal. Jadi apakah yang disampaikan Rasul Paulus kita boleh pelajari hari ini, yaitu di dalam 1 Timotius 6 ayat 20-21, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omong kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Inilah tujuan nasihat dari Paulus kepada Timotius. Karena apa, saudara? Di tahun yang baru itu juga ada orang-orang yang baru juga dengan berbagai macam triknya, dengan berbagai macam tingkah lakunya, apalagi di dalam teknologi yang canggih hari ini. Mereka semua mempengaruhi, saling mempengaruhi, dan salah satunya adalah mengajarkan hal yang lain. Ya, dikatakan begini, saudara. Ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus
melalui Timotius, aku mendesak kamu untuk mendesak itu penting, ada hal yang penting, yang urgent untuk disampaikan kepada jemaat, kepada gereja yang ada pada saat itu, bahwa ada orang-orang tertentu mengajarkan ajaran yang lain, ajaran yang bukan dari pengajaran dari rasul-rasul, pengajaran dari Yesus sendiri yang diteruskan oleh rasul-rasul. Ada pengajaran lain, dan pengajaran lain ini adalah pengajaran yang sesat, tidak sesuai dengan Injil yang telah diberitakan, ya, dan tidak sesuai dengan Injil yang telah diberitakan itu. Ada ajaran yang lain, ajaran yang menyimpang, ya. Heteros didaskalian. Jadi pengajaran yang multi, ya, sehingga diajarkannya doktrin-doktrin itu, pengajaran-pengajaran itu ditambahkan lagi dengan menyibukkan diri dengan dongeng-dongeng atau sesuatu yang tidak bernilai, ya, di dalam keselamatan yang diberikan oleh Allah sendiri. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Yesus melalui Timotius bahwa ada ajaran lain, ada ajaran yang menyesatkan. Karena apa? Ajaran ini di ayat di dalam 2 Timotius dinyatakan begini, ya. Ingatlah dan pesankanlah semuanya ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Pengajaran-pengajaran lain, pengajaran yang sesat ini, ajaran lain ini yang diidentifikasi oleh Paulus ini adalah tujuannya untuk mengacaukan orang lain. Di tahun yang baru ini, biarlah kita diperingati supaya kita hati-hati, ya, kita hati-hati dengan ajaran-ajaran yang mengacaukan. Mengacaukan apa, saudara? Mengacaukan iman percaya kita, mengacaukan kehidupan kita. Di tahun yang baru ini kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa ada ajaran-ajaran lain yang muncul. Mereka terus bergiat, ya. Mereka terus bergiat. Kuasa kegelapan iblis ini terus bergiat untuk menyesatkan orang, menyesatkan manusia untuk tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Allah yang esa itu, ya. Mengacaukan, ada kekacauan yang timbul di dalam jemaat, ada kekacauan di dalam hidup kita melalui pengajaran-pengajaran yang menyesatkan itu. Melalui teknologi dan media sosial hari ini, banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita mungkin membingungkan, mengacaukan ajaran-ajaran iman. Bahkan mereka memakai ayat-ayat firman Tuhan, ya. Bahkan mereka ada yang menolak, ada yang menyangkalnya. Hari ini sudah diketahui oleh Rasul Paulus melalui iluminasi penyertaan daripada Roh Kudus sendiri, menyatakan bahwa di dalam gereja ada pengajaran-pengajaran yang mengacaukan orang lain, ya, kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara, saya baca artikel di dalam halaman Solo Post ini, ya. Ini salah satu mengajarkan ajaran yang salah, ya, menurut saya. Ada IRT, maksudnya ibu rumah tangga, ya, yang mengamalkan sedekah, ya, demi melunasi hutang. Jadi kalau punya hutang itu ya harus dibayar, bukan dilunasi, ya, dengan memakai pahala. Akibatnya adalah ibu ini dipenjara dan harus diceraikan oleh suaminya. Jadi, ya, ada mengikuti, si ibu ini mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan, petua-petua disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. Nah, dalam segi normalnya, kalau kita punya hutang piutang, kita harus menyelesaikan dengan pembayaran pelunasan hutang piutang, bukan berderma dengan yang baik. Contohnya misalnya begini, ya, saudara. Si A ini berhutang kepada si B, ya. Si A ini tidak bisa membayar, tetapi si A ini malah melakukan pembayarannya itu dengan berbuat baik, memberikan sedekah. Apakah jadi lunas, saudara? Nggak jadi lunas. Nah, ini salah satu contoh, ya, kita dikacaukan, pemikiran kita dikacaukan. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari luar sana, dari berita yang ada di Solo Post ini.
Jangan sampai kita dikacaukan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang ini. Ajaran yang membuat iman kita terdegradasi. Iman kita, ya sudah sekarang ini karena online, ya sudah sekarang ini masa pandemi, ya sudah kita beribadahnya ala kadarnya, tidak mempersiapkan diri, ya sebisanya lah, ya sebisanya, semampunya. Oh tidak, hari ini dikuatkan lagi. Paulus ngomong kepada Timotius, kuat supaya kita terus diberikan kekuatan untuk menerima bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah yang kita muliakan itu, Dia terus ada di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, bela ajaran-ajaran yang mengacaukan ini kita tangkal dengan kebenaran firman Tuhan. Kan ngaco ya secara logika saja, kalau kita punya utang masa dibayarnya ke kebaikan. Ya, kalau kita punya utang ya kita harus bayar. Bukan menjadi karena saudara berbuat baik, menyantunin yatim piatu, itu hal yang lain lagi. Jadi seolah-olah dia mengatakan, Tuhan, aku ini sudah berbuat baik kasih supaya aku bisa melunasi hutang. Punya hutang ya harus bekerja dan menghasilkan uang untuk melunasi. Nah, ternyata inilah ada pengajaran-pengajaran di luar sana. Demikian juga ada di dalam kekristenan ini juga. Apakah nasihat yang diberikan kepada jemaat Efesus melalui Timotius? Inilah di tahun yang baru ini, bila kita mulai dengan kita mengerti kebenaran firman Tuhan, terus akan membentengi kehidupan kita. Apa kita akan lihat apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus melalui Timotius. Perkataan ini benar. Apa saudara? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi bukan yang mengaco tadi. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah perkataan yang benar, perkataan yang sepenuhnya dapat diterima. Apa yang pertama saudara? Yaitu Kristus telah datang ke dunia. Jadi kalau ada ajaran, kalau ada pengajaran yang lain bahwa Kristus tidak pernah datang ke dunia ini, itu berarti tidak benar. Firman Allah mengatakan yang benar ini, Kristus telah datang ke dunia. Berarti Yesus sudah pernah lahir di dalam dunia ini. Berarti peristiwa Natal itu ada nggak saudara? Tentu ada. Bukan kata siapa? Kata firman Tuhan menyatakan bahwa Kristus telah datang ke dunia. Ya, di dalam kitab Matius, di kitab Lukas dinyatakan ada manusia yang dilahirkan, yaitu manusia Allah, ya, yaitu Allah sendiri. Dalam Yohanes dikatakan firman yang adalah Allah itu, firman telah menjadi manusia. Allah yang Esa tadi yang disampaikan oleh Paulus, bahwa Allah yang Esa, Allah yang tak nampak itu, Allah yang kekal itu telah turun ke dunia. Inilah yang harus kita syukuri di tahun 2022 ini. Dikuatkan lagi, ya. Karena begini, tetapi justru karena itulah aku dikasih agar di dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus telah menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang jemaat di Efesus bahwa hidupnya dia menjadi contoh. Apa yang menjadi contoh? Di awal tahun yang baru ini menjadi contoh kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus yang dikerjakan oleh Paulus. Yang pertama adalah dia bersyukur atas keselamatan. Kristus yang telah datang ke dunia ini bukan anggur tidak ada kerjanya saudara. Dia adalah Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Inilah yang harus kita syukuri di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah bersyukur karena kita telah mendapatkan anugerah keselamatan. Ada keselamatan, ada hidup yang kekal itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan orang berdosa. Inilah karya Kristus yang terjadi di dalam kehidupan kita.
yang benar-benar terjadi dan sepenuhnya terjadi. Jadi kita mengambil contoh pelajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu adalah kita bersyukur di tahun yang baru ini karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang mendapatkan keselamatan, orang-orang yang mendapatkan kehidupan kekal. Inilah yang harus kita syukuri di tahun 2002 ini. Yang kita syukuri juga kalau ada orang-orang yang percaya. Inilah hal yang baru, kita patut bersyukur pada saat ada jiwa yang baru, ada jiwa yang diselamatkan, malaikat Tuhan bersukacita. Hal yang baru yang harus kita syukuri bahwa ada keselamatan yang terus harus disampaikan, dibagikan. Jadi apa saudara yang baru? Di tahun yang baru ini kita terus mengerti bahwa Allah memberikan teladan lewat kehidupan Rasul Paulus ini untuk menyatakan Yesus sudah datang ke dunia dan memberikan satu keselamatan bagi orang berdosa. Inilah yang harus kita syukuri. Yang kedua saudara, bahwa apa sih nasihat yang diberikan ke jemaat ini oleh Rasul Paulus? Bersyukur di tahun baru ini karena telah menerima keselamatan. Dan yang kedua adalah aku bersyukur kepada Dia, ya, karena kepada Tuhan, kepada Dia, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Jadi yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ada pelayanan. Pelayanan ini adalah kegiatan, diadakan di sana diakonia. Diakonia itu bukan pelayanan seperti memberitakan firman Tuhan di mimbar-mimbar. Pelayanan ini semua yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada kegiatan-kegiatan yang diperlukan, diakonia itu ya. Pelayanan ini diperlukan di dalam kehidupan kita. Hari ini tidak semuanya jadi pendeta, tidak semuanya jadi pelayan-pelayan Tuhan. Yang dimaksudkan pelayanan ini adalah kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu. Dianggap perlu untuk kehidupan kita semua ini. Tentu Allah mengasihi kehidupan kita ini, dan inilah yang harus kita bersyukuri yang telah mempercayakan pelayanan ini. Tentunya Paulus pada saat itu adalah sebagai pelayan Allah. Hari ini kehidupan kita apa? Sebagai apa? Saudara sebagai pekerja, nah inilah juga harus disyukuri. Sebagai seorang bisnismen juga harus disyukuri. Yang mempercayakan, tentu kalau Allah tidak menghendaki saudara untuk melakukan pekerjaan ini, tentu Dia juga akan melakukan hal yang lain. Tentu Allah mencintai di dalam pelayanan-pelayanan atau kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan hari ini. Sebagai seorang petani kah, sebagai seorang pengusaha kah, sebagai seorang pekerja kah, saudara, apapun yang hari ini saudara sedang kerjakan, karena Tuhan kita yang menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini. Biar Allah sendiri menganggap kesetiaan dari setiap status yang standang kita hari ini, ya, kita boleh dianggap, boleh layak, setia untuk mengerjakan bagian-bagian kita. Baik saudara sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang-orang yang sedang belajar, anak-anak muda yang sedang belajar. Ini adalah bentuk yang dipercayakan oleh Allah sendiri, dikaruniakan oleh Allah sendiri kepada kita. Tentu di luar sana banyak orang juga yang tidak bisa menempuh pendidikan secara formal. Tetapi kalau saudara bisa sampai hari ini, kita juga bersyukur supaya kita boleh menikmati apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan pekerjaan-pekerjaan atau pelayanan-pelayanan yang salah, yang mengacaukan orang, tetapi pelayanan menuju, mengarahkan orang untuk kepada keselamatan. Ini yang kedua. Yang ketiga saudara, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur kita masih ada sampai hari ini dengan kegiatan kita, status dan kondisi kita hari ini. Karena apa?
Yang menguatkan adalah Allah sendiri. Yang menguatkan adalah Kristus sendiri. Kalau kita sampai hari ini ada, itu bukan karena gagah dan kuat kita sendiri secara mandiri, tetapi karena ada Allah yang menopang kehidupan kita. Jadi supaya kita tidak dikacaukan oleh ajaran-ajaran sesat ini, yang pertama-tama kita belajar daripada apa yang disampaikan Paulus ini, yaitu mengucap syukur. Mengucap syukur apa? Mengucap syukur karena keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, mengucap syukur atas pekerjaan, situasi, atau pelayanan yang kita miliki saat ini. Yang ketiga adalah mengucap syukur karena kita telah menerima kekuatan. Dikatakan yang menguatkan aku, dalam tensisnya itulah yang telah atau yang sudah menguatkan aku. Jadi Paulus mengajarkan bahwa Kristus Yesus itu telah menguatkan hidupnya. Kalau kita juga hari ini harus bersyukur karena apa? Allah yang telah memberikan kekuatan kita sepanjang 2021 ini. Di tahun 2021 yang kita telah lewati, kalau saudara dalam keadaan baik, saudara yang kemarin mengalami kesusahan dan saat ini pun masih bisa bertahan juga karena apa? Kekuatan daripada Allah sendiri. Allah yang menguatkan. Kalau sampai hari ini saudara masih bertahan dan bisa memuji Tuhan, bisa beribadah, itu juga karena Allah yang telah menguatkan. Allah yang telah memberi kekuatan untuk kita menjalani di tahun yang baru. Inilah yang kita harus pelajari. Kekuatan-kekuatan yang diberikan Allah ini memampukan kita untuk menilai, menganalisa, dan memperhatikan pengajaran-pengajaran yang lain, pengajaran yang menyesatkan. Oleh sebab itu, contohlah, teladanilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu dia bersyukur karena keselamatan yang sudah diberikan. Dia bersyukur atas pekerjaan dan pelayanan yang ada dipercayakan, dan bersyukur karena semuanya itu Allah yang menopangnya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Lalu pagi hari ini Tuhan, bila kebenaran firman-Mu telah nyatakan bahwa Yesus Kristus telah datang itu Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Inilah Allah yang esa itu, Allah yang kekal itu, Allah yang esa itu adalah Allah yang telah menyelamatkan, yang telah menguatkan hidup kami dari tahun ke tahun. Dan kami percaya di tahun yang baru ini Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau. Karena 1 tahun lebih kami sudah berjalan bersama Engkau. Engkau yang telah memberikan kekuatan kepada kami, dan kami percaya di tahun 2022 ini Engkau juga memberi kekuatan yang sama dan berlimpah-limpah dan begitu luar biasanya, karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang kekal itu, Allah yang bisa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa ya Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang melalui live streaming mendengarkan atau yang mutar ulang. Tuhan, Kau mengasihi, memberkati mereka Tuhan. Di tahun 2022 ini tentu banyak tantangan, rintangan, banyak ancaman, banyak yang mengacaukan, tetapi kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dengan suatu hal yang simple, yang sederhana, kekuatan untuk bersyukur. Di dalam bersyukur ini kita mulai di tahun yang baru ini dengan mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena hal duniawi ini, tetapi mengucap syukur karena keselamatan yang telah diberikan. Mengucap syukur karena pelayanan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah tempatkan kehidupan kita. Mengucap syukur karena Dia yang telah menopang seluruh kehidupan kita, sehingga kita boleh kuat dalam menjalani tahun 2022. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Biar berkat daripada Allah sendiri, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.